Wah, kayaknya telat nih kita ya, Kak. Iya, nggak apa-apa deh, biar pada nungguin. Oke. Nih, kamu tahu nggak apa? Aduh, cakep banget sih. Masya Allah, jilbabnya dipakai loh. Ini jilbab favorit aku karena kan banyak tuh alur cerita di rumah. Nah, ini yang paling aku suka. Masya Allah, cakep banget loh. Pakai warna apa aja tuh bagus gitu. Masya Allah. Kau gimana, Cak? Sapa-sapa dong sahabat Zetanya, Cak. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua sahabat Zeta. Apa kabar nih semuanya? Kita hari ini mau ngobrol apa sih, Cak? Ya, jadi kita mau ngomongin Zeta Bex kayaknya ini. Kamu kesibukannya apa aja sekarang ini? Ya, sekarang Aca apa namanya lagi masih ngurusin alur cerita, terus masih nge-host di Islam itu Indah seminggu sekali sih tapi sekarang karena pandemik ini kan. Terus sekarang lagi ngurusin si Mineral Cafe dan masih jadi istri dan Wah, ibu. harus cerita ya, itu gimana tuh? Kan baru buka banget kan Mineral Cafe-nya kan, Heeh. terus langsung ada pandemi gini. Itu gimana tuh ya? Aku tuh sebenarnya gini sih Kak, jadi dibilang baru banget sih sebenarnya Mineral Cafe itu gitu. Jadi baru sebulan buka tiba-tiba kayak ya ada pandemik ini kan. Jadi kayak yang apa tuh staff aku tuh semuanya lumayan mentalnya bener-bener dibanting banget sih. Jadi kayak yang awalnya lagi rame-ramenya banget nih ya kan lagi honeymoon period banget terus tiba-tiba kayak apa namanya kayak sama Allah tuh disuruh tutup gitu. Ya udah gitu. Itu awalnya sih aku sedih sih, cuman lama-lama kayak ngomong sama staff kita tuh bener-bener dari hati ke hati dan komunikasi yang baik gitu antara owner dan juga staff-staff mereka gitu. Dan alhamdulillahnya tuh aku sama partner aku bertiga, kita kan ngurusnya tuh mengelolanya mandiri Kak. Jadi kita nggak minta ada kayak Pinjaman menyerahkan ke bank. orang gitu loh Oh, gitu. oh, oh, oh. Terus? Jadi kayak emang kita yang ngurusin gitu. Jadi apa-apa tuh kita yang ngurusin staff-staff kita. Kayak kita turun langsung. Kalau ada masalah apa, langsung kita yang ngurusin. Nah, bersyukurnya itu sih. Jadi setidaknya mereka tuh ada rasa kekeluargaan juga sama kita gitu. Dan mereka ada rasa nyaman. Terus pasti Katrisha sama yang lain juga pasti penasaran kan. Kenapa kok mineral masih buka gitu. Masih berusaha untuk bertahan gitu. Karena ya itu sih balik lagi kasihan staff-staff kita gitu dan alhamdulillah sejauh ini ya kuliner ini kan masih bertahan gitu loh Kak. Jadi kayak kita survive dan aku sama partner aku tuh ngomong sama staff-staff aku bahwa ya kita memang nggak bisa gaji kalian tuh full lagi gitu. Terus yang kasihan tuh Kak, mereka tuh kayak datang pas kita panggil tuh mereka semua tuh udah yang siap-siap dipecat gitu loh. Kasihan banget kan mukanya. Kayak kayak ya udah Kak, kita mau ngapain Kak? Udah siap-siap gitu. Terus enggak, udah pokoknya kalian kan tahu situasi kali kita lagi kayak gini. Ya udah kita cuma bisa gaji kalian tuh segini. Kalian nggak apa-apa nggak? Apakah kalau kalian keberatan, kita nggak apa-apa banget kalau kalian emang mau keluar dan cari yang lain. Tapi kita sih nggak pengen kalian keluar. Tapi ya gimana, qadarullah kita cuma bisa gaji segini dari sales yang masuk. Ya syukur-syukur kalau salesnya masih bertahan. Kalau misalnya salesnya lagi jelek, ya mau nggak mau kita bisa gaji kalian cuma berapa persen gitu. Terus nah ini tuh yang bikin dramanya ya Kak. Jadi karena kita Kenapa? semua ngumpul, terus dramanya adalah gimana kalian masih mau tetap bertahan apa enggak di mineral. Mereka tuh kayak berunding gitu semua. Jadi total ada 20 orang lah udah sama staff Banyak loh dan ya. karyawan tapi termasuk manajemen itu. Terus Oh, ya udah mereka pas berunding gitu kita kan nanyain kan gimana kalian mau tetap keluar atau mau bertahan di sini. Terus mereka tuh kayak satu-satu ngangkat tangan, enggak Kak, kita mau tetap berjuang di sini demi sama mineral. Kita mau berjuang Masya dari rintis sampai Allah. sampai mineral gede gitu-gitu. Jadi itu aku kayak nangis gitu kan, Terharu. terharu banget.
kayak ini ya Allah pada baik-baik banget. Terus ya mereka juga bingung kan soalnya kalau keluar juga mau kerja di mana Kak, karena orang-orang semua perusahaan lagi malah mengeluarkan orang kan, bukan masukin orang gitu. Jadi ya udah mereka kayak ya udah Kak, ayo kita bangun mental sama-sama, kita susah bareng-bareng. Itu aku sedih banget sih, kayak ya udah. Terus Nemu alhamdulillah di ya mana Masya tuh Allah. tim kayak gitu? The best banget. Ya emang mereka tuh juga masih pada muda-muda juga sih alhamdulillah, dan ada yang udah berkeluarga, ada yang masih single. Nah yang berkeluarga sih yang sedih banget, ada 2 orang Kak yang udah punya anak, Hmm. itu koki-koki Hmm. kita dua-duanya. Itu Oh, mereka itu yang enak, yang kayak masak enak-enak banget loh ya. aduh Masya Allah, itu mereka Masya Allah banget sih, mereka juga nangis juga kayak ya udah Kak kita berjuang sama-sama aja di mineral gitu, sedih banget. Hmm. Ya tapi kan so far apa sih yang kamu lakukan untuk survive gitu? Maksudnya kan walaupun cuman berapa yang bisa kamu kasih gaji ke mereka, tapi kan pasti ada langkah-langkah inovatif lah yang bisa kamu lakukan. Nah, apa sih sebagai entrepreneur pemilik kafe gitu kan? Kamu bukan cuma public figure kan gitu. Apa yang kamu Mm-mm. lakukan? Iya, jadi sejauh ini sih aku sama partner bertiga ya pasti kan diskusi bareng gitu. Kayak sekarang yang namanya kuliner semua lagi berlomba-lomba nih untuk menciptakan menu-menu baru gitu. Nah ya kita harus semakin inovatif sih Kak. Soalnya kalau kita nggak bisa ngejar, nanti kita juga akan ketinggalan gitu. Dan kedua, eh, ya dengan adanya pandemik ini orang jadi makin lupa gitu kalau kita tidak ada menu-menu baru. Jadi aku tuh semakin berinovatif sih. Jadi kayak misalnya kita sekarang ada menu frozen, terus ada menu buka puasa, mendadak ada semua tuh kita bikin gitu, gimana caranya supaya orang tuh nyaman sama mineral tanpa harus ke dine in gitu. Jadi kita bikin juga hamper sekarang gitu, terus Hmm. kita kita bikin lah bahkan yang sampai perintilan-perintilan dessert-dessert kayak gorengan aja tuh kita punya gitu. Jadi kayak biar gimana pun kita kemas dengan baik, kita kemas dengan standar SOP mineral, tapi orang tetap mendapatkan makanan-makanan yang emang biasa mereka makan di bulan suci Ramadan gitu. Dan kita kan nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Jadi ya paling pertama-tama kita berusaha menguatkan mental staff sama karyawan kita dulu gitu. Sebelum kita survive gitu. Yang kedua, percaya dan yakin gitu bahwa uh, apapun yang terjadi ke depannya ya mineral harus tetap buka gitu karena kita punya tanggungan mereka gitu. Terus yang ketiga yaitu kita berusaha untuk terus menemukan bikin menu baru dan pastinya ya marketingnya harus jalan sih Kak, yang penting gitu. Kayak Aca mungkin di antara 3 partner Aca kan di sini ya Aca bertugas yang jadi public figure. Jadi ya mau nggak mau emang Aca harus lebih effort nih berjuang untuk promoinnya gitu. Entah itu mau kirim-kirim makanan ke teman-teman gitu atau dengan posting ya mungkin emang tiap hari mungkin isinya instastory aja mineral terus ya, tapi secara nggak sadar jadinya orang-orang tuh terpaku gitu sama apa yang aja termindset kepikiran mereka karena dikit-dikit oh mineral mineral, akhirnya mereka tuh jadi penasaran, jadi beli. Dan yang paling penting adalah mempertahankan rasa, gimana caranya supaya orang tuh repeat gitu. Jadi jangan Betul. sampai mereka cuman penasaran doang terus besok mereka nggak balik lagi gitu. Nah alhamdulillah tuh ya sejauh ini Allah tuh kasih kemudahan sih Kak, maksud aja biarpun kita mau survive-nya kayak apaan tahu, tapi kalau tanpa doa dan Izin. tanpa ridho Allah juga kan kita nggak akan jalan. Terus tiba-tiba kayak proses GoFood tuh juga lancar. Ya maksud aku semuanya serba dilancarin sampai akhirnya mungkin kayak Kak Ica juga tahu lah gimana proses awal-awal mineral buka tuh kita masih pakai admin, masih pakai WhatsApp gitu. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa Allah tuh mudahin aja gitu. Tiba-tiba GoFood tuh udah jalan sekarang. Jadi double kan orang pesan dari GoFood sama orang pesan dari by WhatsApp via WhatsApp gitu. Jadi ya alhamdulillah sales kita sejauh ini mencukupi untuk bayar gaji mereka gitu. Mungkin Aca sama partner bersepakat kita emang nggak ada yang ambil untung sama sekali dulu untuk setahun 2 tahun ini. Ya pasti kan muter dulu kan Kak gitu. Alhamdulillahnya sih kita juga udah sepakat gitu. Ya udah kita putar uang ini, yang penting staff sama karyawan kita bisa dapat gaji, bisa nafkahin keluarganya, ya kita utamain dulu itu sih Kak. Maksudnya kita kan masih sejauh ini selama kita masih cukup dan mampu ya kita dahulukan orang lain gitu.